Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama kami pagi hari ini ya di Florata pagi ini. Topik kita yang pertama terkait dengan Kementerian Kominfo fasilitasi 2.500 jurnalis Media Center KTT ASEAN ke-43 tahun 2023. Dan saat ini di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kominfo, Kementerian Kominfo. Ya, pendengar, KTT ke-43 ASEAN akan berlangsung ya di Convention Center Jakarta Pusat, yang mana pendengar Kemenkominfo akan memfasilitasi 2.500 jurnalis ya. Dan seperti apa persiapannya dari Kementerian Kominfo ini? Saat ini sudah bersama kita pendengar Pro 1, Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI. Selamat pagi, Bapak Usman. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI ND. Ya, Bapak, ini terkait dengan KTT ya ke-43 ASEAN akan berlangsung yang pastinya di Convention Center Jakarta Pusat ya. Dan artinya Kementerian Kominfo sudah membuka pendaftaran sebelumnya untuk media peliputan KTT ASEAN ini ke-43, begitu ya Pak Usman ya? Iya, betul. Ya, kira-kira bagaimana persiapannya hingga saat ini, Pak Usman? Iya, jadi seperti KTT-KTT lainnya, misalnya G20 atau KTT ASEAN di Labuan Bajo, jadi kita ini Kominfo memang bertugas memfasilitasi antara lain peliputan wartawan, peliputan media. Nah, peliputan media itu kita fasilitasi dari mulai pendaftaran yang sudah dibuka pada 5 Agustus yang kemarin, hari Sabtu, sampai 25 Agustus. Jadi kurang lebih 3 minggu kita buka pendaftaran ya, atau registrasi para wartawan. Nah, kita juga kemudian memfasilitasi kerja-kerja wartawan dengan media center. Ya, media center di JCC nanti di Exhibition Hall, kapasitasnya seperti yang Anda sampaikan tadi 2.500 wartawan. Ya, dalam media center itu ada beberapa fasilitas seperti working space, kemudian komputer ya, laptop, kemudian juga jaringan internet, wifi, big screen, dan sejumlah screen-screen yang terhubung ke venue-venue di KTT, di ruang-ruang sidang begitu, kemudian dengan terhubung dengan bandara, tempat kedatangan para delegasi, dan beberapa tempat lainnya seperti di Hotel Sultan, karena di Hotel Sultan itu akan ada ASEAN Business Summit yang diselenggarakan oleh Kadin, serta beberapa peliputan lainnya ya. Jadi media kita fasilitasi sebaik mungkin ya, agar bisa bekerja dengan baik ya, dengan lancar menyampaikan informasi kepada masyarakat ya, karena sebaik apapun KTT kita selenggarakan, sebagus apapun hasilnya, tidak akan sampai ke masyarakat tanpa kerja teman-teman media ya. Karena itu sebelumnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada media yang nanti akan berpartisipasi melakukan peliputan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Ini KTT ASEAN-nya memang lebih banyak pesertanya dibandingkan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ya, karena di Jakarta ini istilahnya ASEAN Plus ya. Jadi negara-negara ASEAN dan para negara-negara mitra ya, seperti Amerika, Rusia, Tiongkok, kemudian Australia, Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya, serta hadir juga sejumlah organisasi internasional begitu. Ada berapa negara yang akan hadir nanti Pak Usman di KTT ini yang ke-43? Ya, ada 26 delegasi ya, terdiri dari negara dan
lembaga-lembaga internasional seperti PBB begitu. Dan untuk jurnalis sendiri ini, media center ini, kira-kira pendaftaran ini seperti apa ini Pak? Dan juga tentunya dengan ya persiapannya yang pasti sudah dikatakan tadi oleh Pak Usman tadi sendiri, dan yang melibatkan juga tadi media center yang pasti dari luar negeri juga ya? Ya, jadi pendaftaran masuk saja ke website ASEAN 2023 ya, kemudian nanti di situ ada link pendaftaran, ada beberapa persyaratan, misalnya membuat akun. Ya, kalau yang pernah membuat akun waktu di Labuan Bajo tidak perlu lagi. Kemudian ada syarat-syarat yang berbeda antara wartawan dalam negeri, wartawan asing ya, tetapi dia warga negara atau residen di Jakarta atau di Indonesia, dan wartawan asing ya, wartawan yang datang langsung dari luar negeri begitu untuk meliput, karena pasti diperlukan paspor, visa dan sejenisnya begitu. Dan juga ada wartawan yang menempel dengan delegasi on traveling press. Nah, jadi ini ada paling tidak 3-4 kategori wartawan. Nah, mereka melakukan registrasi, lalu kemudian akan mendapatkan semacam tanda pengenal atau badge ya, supaya akses ke lokasi-lokasi peliputan itu mudah. Dan media center sendiri mulai buka pada tanggal 2 sampai tanggal 8. KTT-nya sendiri tanggal 5 sampai 7. Ya, tetapi media center akan dibuka H-3 sampai H+1 penyelenggaraan KTT. Tetapi di putaran penyelenggaraan KTT, yaitu misalnya tanggal 1 itu sudah ada acara-acara side event, acara dari Kadin, acara Kementerian Investasi, dan beberapa acara lainnya. Dan media center akan buka pukul 8 pagi sampai 22 ya, tapi kita bisa juga fleksibel, bisa jadi 24 jam ya, seperti di G20 kemarin kita buka 24 jam untuk memfasilitasi wartawan dari negara-negara yang ada perbedaan waktu begitu. Jadi kita siap juga untuk buka lebih lama, bahkan buka 24 jam. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan Pak Usman, nanti jurnalis media center sendiri beroperasi dari tanggal berapa untuk KTT ini? Iya, kalau registrasi itu tanggal 5 sampai 25 ya, Agustus ya. Kemudian beroperasi untuk beroperasinya tanggal 2 sampai tanggal 8 ya, tanggal 2 September sampai 8 September. Ya, jadi beroperasi sekitar ya 5-6 hari begitu ya. Berarti lebih awal ya Pak ya? Iya, lebih awal, H-3 ya, H-3, karena KTT kan tanggal 5 sampai tanggal 7, tapi kita buka tanggal 2, artinya 3 hari sebelum pembukaan KTT, dan kita selesainya tanggal 8, 1 hari setelah penutupan KTT berarti. Baik. Dan boleh tahu Pak Usman, untuk tahun ini agenda KTT di 43 ini apa saja yang dibahas nanti? Iya, banyak ya agendanya ya. Bisa saya sebutkan antara lain soal ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian Code of Conduct atau kode etik di antara negara-negara terkait dengan Laut Cina Selatan begitu ya. Karena Laut Cina Selatan ini banyak klaim ya, banyak problem yang sifatnya geopolitik begitu. Jadi akan dibicarakan Code of Conduct-nya seperti apa. Ya, juga ada beberapa tema lainnya yang akan dibahas, tapi saya kira yang penting tadi beberapa hal yang saya sebutkan begitu. Baik. Dan ini terakhir Pak Usman, apa yang menjadi goal atau harapan ya, terutama dari Kementerian sendiri terkait dengan KTT ke-43 ini? Ya, kalau dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu saja kita berharap KTT berlangsung lancar, yang menghasilkan keputusan-keputusan yang sifatnya konkret, bermanfaat untuk masyarakat ASEAN khususnya, masyarakat kawasan, dan tentu saja masyarakat dunia.
Kemudian cita-cita ASEAN ini bisa dicapai atau ditingkatkan ya, misalnya untuk mencapai masyarakat ASEAN 2025 atau mencapai ASEAN 2045, kemudian juga ada sentralitas ASEAN, dan yang paling penting sesuai dengan tema kita ASEAN 2023 ke-43 ini yang bertemakan epicentrum of growth ya. ASEAN Matters, epicentrum of growth ya. Dari situ kita ingin mencapai ASEAN yang diperhitungkan dan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini semua bisa dicapai, dan khusus untuk media peliputan ya kami membuka diri untuk teman-teman media, memfasilitasi teman-teman media dalam peliputan, dan kita juga berharap memohon media untuk menyampaikan peristiwa KTT, hasil-hasilnya, segala persiapannya kepada masyarakat. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada artinya penyelenggaraan KTT, hasil-hasilnya begitu kalau tidak dibantu, disupport, disokong oleh teman-teman media, karena segala hasil apapun yang terjadi di KTT ini bisa sampai ke masyarakat karena diberitakan oleh media. Baik. Ya, terima kasih Pak Usman atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi.